Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repalina Maharani Suryana Putri dari kelas F dengan NPM 2310267. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia serta optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha di era ekonomi digital. Di sini, saya mempresentasikan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah kompetisi bisnis. Adapun identitas artikel yang saya bawakan yaitu autornya dengan Ahmad Sabirin dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Rapid Haidar Herfian dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul artikel Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha di era ekonomi digital dengan nama Jurnal Persaingan Usaha volume 1 nomor 2 dengan status Sinta 3. Adapun isu hukum utama yang dibawakan yaitu ketidaksesuaian antara perkembangan pesat ekosistem ekonomi digital dan keterbatasan kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara lebih spesifik, isu hukum yang dibahas tidak hanya terbatas pada relevansi hukum persaingan usaha, tetapi juga menyentuh permasalahan struktural mengenai ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mengantisipasi bentuk-bentuk baru kekuatan pasar yang berbasis data dan teknologi digital. Dalam konteks ini, digitalisasi ekonomi telah mengubah paradigma persaingan dari yang sebelumnya berlandaskan harga, produksi, dan distribusi fisik menjadi persaingan yang didasarkan pada penguasaan data, algoritma, platform digital, serta efek jaringan. Hal ini memunculkan permasalahan hukum baru, yaitu bagaimana mengukur dominasi pasar ketika layanan diberikan secara gratis, namun pelaku usaha memperoleh keuntungan dari monetisasi data pengguna. Dengan demikian, konsep pasar bersangkutan dalam hukum persaingan menjadi semakin tidak jelas dan sulit diterapkan secara konvensional. Selain itu, artikel ini juga menyoroti potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital yang tidak hanya terbatas pada praktik monopoli tradisional, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti diskriminasi algoritmik, perjanjian eksklusif berbasis platform, serta praktik penetapan harga predator yang didukung oleh kekuatan finansial dan data. Dalam konteks ini, hukum persaingan usaha menghadapi tantangan serius dalam hal pembuktian, mengingat praktik-praktik tersebut seringkali tidak transparan, dan tersembunyi dalam sistem teknologi. Lebih lanjut, isu hukum ini yang tidak kalah krusialnya adalah terkait dengan peran dan kapasitas kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana artikel ini mempertanyakan apakah KPPU dengan kewenangan yang ada saat ini mampu mengawasi dan menegakkan hukum dalam ekosistem digital yang bersifat lintas batas, dinamis, dan sangat kompleks secara teknis. Dengan demikian, isu hukum utama dalam artikel ini pada dasarnya adalah krisis adaptasi hukum persaingan usaha terhadap disrupsi ekonomi digital yang mencakup aspek normatif, konseptual, dan kelembagaan secara simultan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tidak hanya untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk memberikan analisis normatif terhadap hukum yang berlaku. Secara rinci, tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak struktural ekonomi digital terhadap sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks perubahan karakteristik pasar. Yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas peran KPPU dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat digitalisasi ekonomi. Yang ketiga, memberikan dasar argumentatif
mengenai perlunya pembaharuan regulasi agar hukum persaingan usaha tetap relevan dan mampu menjamin keadilan serta efisiensi pasar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis keselarasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dinamika perkembangan ekonomi digital. Yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan konseptual melalui kajian mendalam terhadap teori hukum persaingan usaha dan ekonomi digital yang mencakup konsep seperti kekuatan pasar, efek jaringan, dan pasar multisisi. Yang ketiga, pendekatan deskriptif analitis yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis fenomena praktik persaingan usaha yang terjadi di era digital. Adapun temuan utama pada artikel ini, yang dimana terdapat perubahan struktur pasar yang diakibatkan oleh ekonomi digital, yang dimana studi ini mengindikasikan bahwa ekonomi digital telah mentransformasi struktur pasar menjadi lebih kompleks, khususnya dengan kemunculan platform digital yang memiliki karakteristik multisisi, yang dimana platform-platform ini memfasilitasi konektivitas antara berbagai entitas secara simultan sehingga menciptakan dinamika persaingan yang berbeda dibandingkan dengan pasar konvensional. Dalam konteks ini, pelaku usaha berskala besar cenderung mengukuhkan dominasinya karena kapabilitas mereka dalam memanfaatkan efek jaringan guna memperkuatkan posisi di pasar. Yang kedua yaitu data sebagai pilar kekuatan pasar, yang dimana salah satu temuan krusial adalah peran sentral dalam data ini menentukan kekuatan pasar, di mana perusahaan digital yang memiliki akses terhadap volume data konsumen yang substansial dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan produk inovatif, serta mengendalikan dinamika pasar. Hal ini menggarisbawahi perlunya perluasan konsep kekuatan pasar dalam kerangka hukum persaingan tidak hanya berdasarkan pangsa pasar, namun juga berdasarkan penguasaan data. Yang ketiga, yaitu munculnya bentuk pelanggaran persaingan usaha yang baru, yang dimana studi ini mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran baru yang muncul dalam ekonomi digital seperti diskriminasi platform, perjanjian eksklusif, penetapan harga predator, dan kolusi berbasis algoritma, yang dimana praktik-praktik ini seringkali sulit dideteksi karena tersembunyi dalam sistem teknologi dan tidak selalu terlihat secara langsung. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum persaingan usaha. Yang keempat, yaitu kesulitan dalam penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum persaingan usaha di era digital menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam menentukan pasar yang relevan, pembuktian pelanggaran, serta yurisdiksi lintas negara. Dalam ekonomi digital, batas geografis menjadi tidak relevan, sehingga otomatis menghadapi otoritas nasional seperti KPPU yang menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha global. Yang kelima, yaitu kesenjangan regulasi di Indonesia, di mana studi ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika ekonomi digital. Adapun banyak konsep dalam undang-undang ini masih berlandaskan pada ekonomi konvensional, sehingga kurang adaptif terhadap model bisnis digital yang terus berevolusi. Yang kelima, yang yang keenam yaitu urgensi penguatan peran KPPU, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha memegang peranan krusial dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam implementasinya,
KPPU menghadapi berbagai kendala, baik dari segi aspek kewenangan maupun kapasitas teknis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapabilitas teknis menjadi esensial agar KPPU dapat menjawab tantangan di era digital. Adapun analisis pada kasus ini yaitu secara substantif, artikel ini berhasil mengidentifikasi persoalan utama dalam hukum persaingan usaha di era digital, yaitu adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk mengaturnya. Namun demikian, dari sudut pandang akademik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikritisi. Yang pertama, yaitu artikel ini belum mengembangkan analisis komparatif secara mendalam dengan negara lain yang telah lebih maju dalam mengatur ekonomi digital seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat. Padahal pendekatan komparatif sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas serta menjadi dasar dalam merumuskan reformasi hukum di Indonesia. Yang kedua, artikel ini cenderung berfokus pada identifikasi masalah dan belum menyajikan solusi normatif yang konkret. Sebagai contoh, meskipun urgensi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah disebutkan, penulis belum menguraikan secara rinci aspek-aspek yang memerlukan revisi serta formulasi hukum yang diusulkan. Ketiga, yaitu pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh analisis hukum normatif tanpa dukungan pendekatan law and economics. Padahal, dalam konteks persaingan usaha digital, analisis ekonomi sangat krusial untuk memahami perilaku, pelaku usaha, dan dinamika pasar. Selain itu, artikel ini juga belum secara spesifik membahas peran perusahaan teknologi global yang merupakan aktor utama dalam ekonomi digital. Akibatnya, analisis yang disajikan masih bersifat umum dan belum menyentuh isu-isu strategis seperti dominasi platform global, integritas vertikal digital, dan pengaruh data sebagai sumber kekuatan pasar. Meskipun demikian, artikel ini tetap memberikan kontribusi penting sebagai fondasi awal dalam memahami tantangan hukum persaingan usaha di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Adapun relevansi dengan RPS kompetisi bisnis yaitu yang pertama terdapat konsep dasar persaingan dan struktur pasar yang dimana artikel ini sangat relevan dengan materi dasar dalam rencana pembelajaran semester karena menguraikan perubahan struktur pasar yang signifikan sebagai dampak dari digitalisasi. Mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam bahwa pasar digital memiliki karakteristik unik seperti model pasar multisisi dan efek jaringan yang tidak lazim ditemukan dalam pasar konvensional. Yang kedua yaitu penyalahgunaan posisi dominan, yang dimana pada pembahasan mengenai dominasi platform digital dalam artikel ini memiliki korelasi yang kuat dengan materi penyalahgunaan posisi dominan. Artikel ini menyajikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana kekuatan pasar dapat dieksploitasi melalui kontrol data dan teknologi. Yang ketiga, yaitu perjanjian dan kegiatan yang dilarang, yang dimana artikel ini juga relevan dengan materi mengenai perjanjian yang dilarang, termasuk perjanjian eksklusif dan praktek kartel. Dalam ranah digital, bentuk-bentuk perjanjian tersebut menjadi lebih kompleks dan menantang untuk diidentifikasi. Yang keempat, yaitu penegakan hukum persaingan usaha, yang dimana tantangan yang dihadapi KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era digital mengindikasikan relevansi materi penegakan hukum dalam RPS ini. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memerlukan kapabilitas teknis dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang keenam, yang kelima yaitu efek ekonomi dalam hukum persaingan, yang dimana artikel ini menggarisbawahi signifikansi aspek ekonomi dalam analisis hukum persaingan usaha, meliputi efisiensi, inovasi, dan dinamika pasar digital. Hal ini selaras dengan materi dalam RPS yang mengintegrasikan hukum dan ekonomi.
Adapun yang selanjutnya yaitu perspektif global hukum persaingan, yang dimana melalui perbandingan kondisi Indonesia dengan negara lain, artikel ini memfasilitasi pemahaman mahasiswa bahwa hukum persaingan usaha bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan global. Adapun kesimpulan dari sinopsis ini, yaitu berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa artikel ini menggarisbawahi pergeseran fundamental dalam struktur dan dinamika persaingan usaha yang diakibatkan oleh evolusi ekonomi digital. Transformasi ini tidak hanya merevolusi metode kompetisi antar pelaku usaha, namun juga mengubah paradigma dasar dalam hukum persaingan, termasuk definisi pasar, posisi dominan, dan bentuk pelanggaran. Dalam konteks ini, kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital yang didorong oleh data dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif strategis berupa reformasi yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, penguatan kapasitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai otoritas pengawas, serta pengembangan pendekatan penegakan hukum yang inovatif, tidak hanya berlandaskan norma, tetapi juga berbasis analisis ekonomi dan teknologi. Tanpa pembaruan tersebut, hukum persaingan usaha berisiko kehilangan efektivitasnya dalam menjaga persaingan sehat dan adil. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan sebagai landasan pemikiran untuk mendorong reformasi hukum persaingan usaha di Indonesia agar responsif terhadap tantangan di era digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.